munafik. Nah, sifat munafik itu dibagi dua oleh Quran. Ada memang orang-orang itu non-muslim, dalam konteks kafir, tapi lebih banyak yang merasa beriman, masuk Islam, mengaku muslim, tapi tidak memanfaatkan keislamannya dengan baik. Misal, kalau non-muslim punya harta banyak tidak berzakat karena nggak punya iman. Tapi ini sudah masuk Islam, harta dititipkan oleh Allah, nggak mau zakat. Kalau non-muslim tidak mau sholat, nggak beriman. Tapi ini sudah beriman, nggak mau sholat. Ini sebetulnya apa yang ada dalam jiwamu gitu kan? Itu kalau bahasa-bahasa Quran itu. Seakan-akan iman itu nggak sampai ke hatinya, cuma di mulutnya aja mengatakan saya muslim. Tapi karena nggak sampai ke jiwanya tidak teresapi. Itu diantaranya ada di Quran surah 49 ayat ke-14. Kan qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan saya beriman. Kul katakan Muhammad lam tu'minu, kalian belum serius imannya, belum beriman dengan serius. Walakin qulu aslamna, cukup katakan baru masuk Islam. Islam itu kan baru bersyahadat. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sedangkan imannya enggak masuk ke hati, jadi cuma di lisan aja. Muslim ya? Muslim. Beriman? Beriman. Kok enggak salat? Ya itu kan urusan saya dengan Allah. Ya. Om, ke masjid yuk. Duluan aja. Dia. Emang enggak tahu masjidnya? Enggak. Baik. Enggak mau masuk surga? Masjid aja enggak tahu apalagi surga. Bisa gitu kan? Nah, ini ada orang-orang seperti itu tuh yang susah gitu kan. Padahal sudah beriman. Wa fi adanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Di telinganya ada sumbatan. Jadi kalau kayak konser, kayak macam-macam tuh, gampang kedengarannya. Tapi suara adzan yang di samping rumahnya, nggak kedengaran Pak. Nggak kedengaran itu ya. Bahkan matanya terhalang. Saking sayangnya Allah, kalaupun telinganya nggak dengar, itu hidayah datang lewat penglihatan. Lihat orang sholat, lihat masjid. Nggak bisa lihat. Ya, sampai hatinya nggak bisa mencerna. Turun Quran surah kedua ayat ke-7 itu, posisi paling kanan sebelah atas. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Rishawah. Nah, sebagian orang itu orang-orang munafik. Ayat ke-8-nya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tahu dari mana orang munafik itu? Sifat munafiknya dan bahasa munafiknya. Quran surah ke-4 ayat 142, posisi paling kanan di sebelah atas itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi ada orang munafik juga, mohon maaf, yang dia itu bukan hanya dari kalangan kafir, tapi dari kalangan orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesempatan dunia, tenaga nggak mau ibadah, dengan harta nggak mau sedekah dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata orang-orang ini, apalagi kalau sifat munafik ini bukan cuma tidak mengerjakan ibadah, tapi juga menghambat orang lain untuk ibadah. Itu yang paling bahaya. Itu tingkat munafik tertinggi. Tingkat munafik tertinggi. Ya. Jadi kalau ada orang munafik mengaku muslim, tapi kemudian menghambat orang ibadah, dan bahkan mengingkari ayat Quran, bahkan minimal mengolok-oloknya, itu paling bahaya. Itu ada di Quran surah ke-4 ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Ada yang begitu. Hati-hati. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Kalau Anda pernah mendengar orang-orang berbicara komentar tentang ayat-ayat Allah, tapi dia simpangkan maknanya. Pandai bicara tentang Al-Quran, cuman dijadikan dalil untuk menyimpangkan orang dari ketentuan Islam. Apa Bapak pikir orang yang bicara semua agama sama itu non-muslim? Ada yang mengaku muslim. Bapak-bapak, ibu sekalian, sebetulnya semua agama itu sama. Mengajak pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Siapa yang bicara itu? Bukankah ada yang mengaku muslim? Tapi dia mengambil ayat-ayat Quran untuk menegaskan klaimnya, dan enak sekali motong-motong. Dalilnya ini loh dalam Al-Quran. Itu orang munafik. Dan munafiknya tingkat tinggi. Allah saja membenci orang itu, masa kita sukai? Allah saja menganggap dia bahaya, masa Anda jadikan teman? Kalau Allah saja tidak ridho pada orang itu, masa kita ridho? Itu yang berbahaya itu. Dan ini lebih berbahaya daripada orang musyrik. Karena orang musyrik itu bisa musyrik untuk dirinya, tapi orang seperti ini bisa menghambat orang dapat hidayah. Begitu non-muslim mau masuk Islam, Pak, semua agama sama. Tuh, ya gak jadi masuk Islam ya. Ya. Ada orang kena penyakit homoseksual. Ya, lesbian misalnya kan. Dia mau tobat. Mau berbenah diri, mau sembuh. Aduh, itu tuh fitrah yang melekat pada diri Anda. Memang Anda itu diciptakan unik begitu. Gak apa-apa nikah aja dengan sesamanya. Gak apa-apa kok, itu bagian dari keunikan kehidupan. Ya, kambing aja beda jenis. Silahkan, pernah gak ada dengar kambing homo, sapi lesbi? Gak ada. Masa manusia yang punya akal bisa begitu? Tapi orang ini kemudian menghambat orang lain untuk menjadi lebih baik. Itu paling bahaya. Makanya Allah menyampaikan, orang ini kalau nggak tobat selama hidupnya, maaf ya, itu kalau nggak tobat,
itu kata Allah langsung disampaikan, akan kami kumpulkan di neraka jahanam bersama orang kafir. Dan yang paling menarik, orang ini masuk neraka jahanam duluan dibanding orang kafir. Karena kalimat itu disebutkan duluan. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Saya akan gabungkan orang munafik dan orang kafir. Orang kafir urutan kedua, munafik duluan. Munafik, kalau orang kafir, nggak ada imannya, neraka jahanam wajar. Kamu udah ada iman, menyesatkan orang, sampai orang nggak jadi masuk Islam ya. Masya Allah. Sampai orang-orang nggak mau tobat, gara-gara kamu nih, kamu duluan ke neraka jahanam.